Baiklah adik-adik sekalian, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk pimpinan Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini semua hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau sebentar kami mau merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, kami mohon Tuhan memimpin kami dan Roh Kudus terus membimbing kami semua anak-anak-Mu, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Kita masih beribadah di rumah hari ini ya, tidak apa-apa. Kita percaya walaupun kita beribadah dari rumah ya adik-adik, tetapi Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita dan Dia mau memberkati kita semuanya. Adik-adikku, sebentar lagi kita mau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ya. 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-14. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-14. Nanti adik-adik bisa baca sendiri. Jadi setelah 40 hari ya kebangkitan Tuhan Yesus, para murid berkumpul menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, peristiwa ini benar-benar disaksikan oleh banyak orang sehingga dicatat di Alkitab dan banyak yang melihat. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga di awan-awan, ada malaikat yang mengatakan begini. Yuk kita baca di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus memang harus naik ke sorga karena Dia rumahnya di sorga. Tetapi Tuhan Yesus ada janji. Janjinya adalah Dia pasti akan kembali untuk menjemput kita dengan cara yang sama. Ketika Dia naik ke sorga, Dia juga akan datang lagi dari surga menjemput kita semua. Lalu bagaimana ya dengan para murid? Ya, para murid sangat setia. Mereka taat menantikan janji Tuhan. Apa janjinya? Bahwa mereka harus tetap ada di Yerusalem karena Bapa di surga akan mencurahkan Roh Kudus, akan menurunkan Roh Kudus. Roh Bapa di surga yang memberikan kekuatan, yang memberikan kuasa bagi para murid untuk melakukan tugasnya di bumi ini. Apa tugas para murid dan orang percaya di bumi ini? Yaitu harus memberitakan kabar keselamatan, harus memberitakan tentang kasih Tuhan melalui kehidupan kita, melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita. Sehingga para murid harus bertekun, harus terus berdoa, harus taat, harus setia sampai Roh Kudus datang dan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput para murid. Nah, begitu juga dengan kita semua, dengan kamu semua ya adik-adik. Walaupun keadaannya seperti saat ini ada pandemi corona, percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan kamu, bahwa Roh Kudus selalu menghibur hati kita semuanya. Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus senantiasa bertekun di dalam doa. Walaupun gak bisa ketemu di gereja, tetapi di rumah adik-adik bisa berdoa untuk gereja di tempat ini, untuk teman-teman, untuk saudara-saudaranya, untuk guru-guru. Adik-adik bisa lakukan itu karena kita bisa berseru kepada Tuhan kita dan Tuhan kita itu mendengar. Nah, adik-adikku sekalian, walaupun kita tidak merayakan nanti ya kenaikan Tuhan Yesus di gereja, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya dan Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Oh iya, adik-adik tahu nggak lagu yang seperti ini? Dengerin ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan.
upahku besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Baiklah adik-adik, tetaplah bertekun dalam doa, tetaplah taat, tetaplah melakukan firman Tuhan, dan tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat hafalan kita ada di Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Bagaimana ya bunyinya? Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Baiklah, adik-adik juga kalau sudah dihafal seperti biasa bisa mengirimkan videonya ke nomor WA yang biasa Cici kasih ya. Oke adik-adik semua, tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan, dan kita juga berharap bahwa pandemi corona ini segera berlalu. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Kami sudah merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kami semua anak-anak-Mu, dan biarlah Roh Kudus terus membimbing kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, sehingga ketika Tuhan datang, Tuhan boleh mendapatkan kami tetap setia. Memberkatilah kedua orang tua kami, memberkatilah gereja Tuhan di tempat ini, memberkati hamba-hamba Tuhan di tempat ini, Bapak Pendeta Benjamin, Bapak Evangelis Chen Yanlong, guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan berkati guru-guru di sekolah kami, berkati juga teman-teman dan saudara-saudara kami, berkatilah pemerintahan kami yang ada di Indonesia ini. Tuhan kasih hikmat bijaksana supaya roh yang takut akan Tuhan ada atas mereka, dan mereka bisa memimpin bangsa ini dengan penuh kasih daripada Engkau ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mohon biarlah kami, Tuhan berikan kekuatan supaya kami bisa melewati pandemi corona ini dengan pertolongan daripada Engkau ya Tuhan, dan kami tetap bersuka cita dan damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup kami semua. Terpujilah Tuhan kami yang hidup, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.